Halo adik-adik, bagaimana dengan kabar adik-adik semua, apakah sehat? Perkenalkan, nama saya Maing atau kalian bisa memanggil saya dengan Om Google. Adik-adik sekalian pasti sudah pernah belajar IPS. Nah, menurut adik-adik kepanjangan IPS itu apa? Benar sekali, IPS adalah ilmu pengetahuan alam. Hehe, bercanda ya. Jadi IPS adalah ilmu pengetahuan sosial. Jadi kita akan belajar mengenai dua hal, yaitu usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Ada yang tahu apa itu usaha? Secara sederhana, usaha adalah kegiatan sehari-hari setiap individu, baik itu berdagang, berkebun dan berternak. Sedangkan kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang melakukan transaksi antar individu atau kelompok. Jadi misalnya kalian disuruh oleh emak untuk beli beras di pasar karena beras di rumah habis. Nah, itu merupakan contoh ekonomi. Ekonomi juga bukan hanya sekedar transaksi atau proses jual beli, namun ekonomi juga ada yang sebagai produsen dan distribusi. Inilah yang akan kita bahas nanti. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu, siswa dapat menganalisis mengenai usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah, diharapkan adik-adik dapat menjelaskan usaha dan kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia dan mengidentifikasi perilaku produsen sehingga dapat menerapkannya dengan cermat dan teliti dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap kritis, kreatif, jujur, dan bertanggung jawab. Usaha atau usaha ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan individu maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Manusia selalu membutuhkan berbagai macam keperluan untuk kehidupan sehari-harinya, seperti kebutuhan makan, tidur, minum, rekreasi, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, berikut ini merupakan jenis-jenis usaha ekonomi yang dilakukan di Indonesia. Pertama, usaha ekonomi perdagangan. Dalam usaha ekonomi adalah perdagangan, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk melakukan transaksi jual-beli. Umumnya, usaha perdagangan yang dilakukan perorangan skalanya kecil. Sementara usaha perdagangan berskala besar melibatkan beberapa orang. Contoh perdagangan dalam usaha ekonomi adalah perdagangan internasional, jual beli gawai, warung, bisnis retail, dan masih banyak lagi. Kedua, usaha ekonomi perindustrian. Perindustrian dalam usaha ekonomi adalah jenis usaha yang dilakukan dengan mengubah barang mentah menjadi barang jadi. Akan tetapi, ada juga industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Industri memiliki banyak sekali bagian usaha, misalnya industri makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik, elektronik, serta yang lainnya. Ketiga, usaha ekonomi pertambangan. Jenis usaha pertambangan yaitu usaha yang bergerak dalam bidang pemanfaatan hasil bumi, misalnya seperti emas, batu bara, minyak bumi, nikel, dan lainnya. Contoh usaha pertambangan yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi adik-adik yaitu PT Freeport Indonesia dan PT Pertamina. Adapun dalam usaha ekonomi ini harus dilakukan dengan bijak, baik untuk kemaslahatan masyarakat maupun kelestarian alam. Keempat, usaha ekonomi agraris. Jenis berikutnya dari usaha ekonomi adalah agraris. Usaha agraris merupakan jenis usaha ekonomi yang bergerak dalam bidang pertanian dan perkebunan. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Umumnya jenis usaha ini banyak ditemukan di pedesaan. Adapun contohnya seperti pertanian padi, pertanian jagung, perkebunan teh, dan perkebunan buah. Kelima, usaha ekonomi peternakan. Usaha peternakan bergerak di bidang pemeliharaan serta pembiakan hewan ternak, seperti ayam, bebek, kambing, domba, sapi, dan lain sebagainya.
Usaha ekonomi ini pada umumnya akan memanfaatkan hasil dari peternakan seperti telur, susu, dan daging. Adapun peternakan dibagi ke dalam 3 bagian usaha, di antaranya yakni peternakan hewan kecil, beternak kelinci, biri-biri, domba, dan kambing. Peternakan hewan besar, beternak sapi, kuda, dan kerbau. Peternakan unggas, beternak ayam, bebek, itik, dan burung. Keenam, usaha ekonomi perikanan. Usaha perikanan adalah jenis usaha yang dijalankan dengan membudidayakan komponen biotik dan abiotik perairan. Usaha perikanan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu usaha perikanan darat, bergerak dalam budidaya ikan seperti pada pertambakan ikan, udang, dan jenis lainnya yang dilakukan di daratan. Usaha perikanan laut, usaha perikanan yang dilakukan di daerah lautan seperti menangkap ikan, mencari rumput laut, mutiara, dan garam. Ketujuh, usaha ekonomi kehutanan. Bidang kehutanan dalam usaha ekonomi adalah jenis usaha yang bergerak pada pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Adapun beberapa contoh usaha ekonomi ini misalnya seperti bertanam jati dan usaha pembuatan mebel dari kayu hutan. Usaha jenis ini perlu dilakukan dengan menjaga ekosistem hutan agar terhindar dari kerusakan. Kedelapan, usaha jasa. Jenis lainnya dari usaha ekonomi adalah usaha jasa. Usaha ini bergerak pada sektor pelayanan konsumen. Anda mungkin sering melihat contohnya di lingkungan sekitar. Misalnya seperti jasa bengkel, potong rambut, angkutan, fotokopi, penjual pulsa, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Om Google kedua. Setelah membahas jenis usaha, sekarang kita akan lanjut membahas mengenai kegiatan ekonomi di Indonesia. Setiap kehidupan yang kita lalui setiap hari tak terlepas dari namanya ekonomi atau perekonomian. Mulai dari membeli sesuatu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu manusia selalu berhubungan langsung dengan namanya kegiatan ekonomi. Berikut ini adalah kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Pertama, kegiatan ekonomi konsumsi. Kegiatan ekonomi konsumsi adalah suatu kegiatan yang dimana kita sedang memakai atau menggunakan suatu produk atau jasa yang sudah diproduksi oleh produsen. Dalam hal ini, barang atau jasa yang digunakan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan setiap manusia akan disebut sebagai pembeli atau konsumen. Kedua, kegiatan ekonomi produksi. Kegiatan ekonomi produksi adalah proses mengeluarkan hasil, penghasilan, atau pembuatan suatu barang atau produksi adalah setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh sebab itu, produksi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang dapat meningkatkan suatu ekonomi dengan cara membuat hasil produksi agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi. Tujuan produksi untuk menghasilkan barang untuk mendapatkan laba. Tujuan tersebut tercapai jika barang atau jasa yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tentunya dalam mencapai tujuan itu kegiatan produksi membutuhkan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan produk baik barang atau jasa. Faktor produksi asli meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Faktor produksi turunan meliputi modal dan kewirausahaan. Seseorang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Contohnya seseorang yang membuat produk minuman. Ia mulai memproduksinya dari bahan mentah hingga barang jadi lalu dijual ke konsumen. Ketiga, kegiatan ekonomi distribusi. Kegiatan ekonomi distribusi adalah proses penyaluran, pembagian, atau pengiriman keperluan sehari-hari kepada beberapa orang atau tempat. Singkatnya,
Distribusi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan distribusi membantu menyalurkan barang dan jasa hasil produksi dari produsen ke konsumen. Mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhannya. Membantu produsen untuk menjualkan barangnya. Membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi: pasar, produk, produsen, perantara. Proses distribusi biasanya dilakukan oleh lembaga atau perorangan tergantung dari kebutuhan dari setiap produsen. Lembaga atau perorangan yang melakukan kegiatan distribusi dikenal sebagai distributor. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga dengan materi ini adik-adik dapat mengetahui bahwa langkah-langkah apa yang diperlukan untuk menjadi seorang pengusaha atau pebisnis, relasi kepada siapa yang perlu untuk membantu mengembangkan bisnis, yang dapat membantu banyak orang ataupun negara. Sekian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.